Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ken Aradipa dan melawan kas dengan NRP 5017231023. Jadi sekarang saya akan menunjukkan denoising dengan EMD. Jadi untuk ini saya menggunakan sinyal SP, dan ini adalah sinyal SP yang sebelum dia dilakukan denoising. Jadi dapat dilihat ini cukup spiky dan tidak uh, halus. Kemudian saya menggunakan library PyEMD untuk proses EMD-nya. Jadi EMD ini memecah sinyal SP tadi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan EMF, yaitu adalah osilasi murni yang diekstrak dari sinyal asli kita. Jadi yang di ekstrak dari sinyal aslinya ada berjumlah 4 EMF. Jadi kenapa EMF itu nggak bisa sampai tak berhingga? Karena kan EMF yang awal dia tuh menangkap perubahan cepat dari sinyal asli kita. Lalu uh, semakin tinggi EMF ya, dia tuh akan menangkap tren yang jangka panjang sampai udah tidak ada lagi tren yang bisa dia tangkap. Jadi kalau misalkan yang dilanjutin, dia tuh bakal berbentuk lurus karena emang udah gak ada apa-apa lagi yang bisa diekstrak dari sinyal asli kita. Jadi untuk selanjutnya itu akan di remove dari EMF tadi untuk mendapatkan signal to noise ratio yang optimal. Jadi di sini saya mencoba untuk nge-remove yang EMF pertama. Dia akan menghasilkan signal to noise ratio 3,75. Lalu ini adalah hasil dari plottingan EMD-nya dengan sinyal mentahnya. Jadi ini terlihat cukup bagus meskipun dia SNR-nya tuh 3,75, yang mana dia tidak terlalu tinggi. Ini kalau misalnya kita nge-remove yang 4 EMF keempat, dia tuh bakal lebih tinggi, tapi dia tuh akan mengikuti noise yang ada di sinyalnya. Jadi karena seperti awal tadi, EMF yang awal itu tuh biasanya mengandung noise karena dia tuh menangkap perubahan yang cepat dari sinyal asli kita. Kalau misalkan yang itu dibiarkan, dia tuh bakal mengikuti pola pola asli atau pola yang bernoisy dari sinyal asli kita. Jadi meskipun ini lebih tinggi, dia tuh tidak optimal dalam mengekstrak sinyal aslinya atau mendenoising sinyal asli kita. Jadi untuk ini adalah perbandingan denoise EMD setelah dibuang EMF satunya dengan moving average dari dengan window size 9. Jadi untuk moving average, dia tuh kan merata-ratakan titik sekitarnya untuk membuat titik yang baru. Ini akan tidak optimal kalau misalkan dalam kasus ini ketika dia tuh spike-nya lumayan tinggi ya, tapi dia tuh dalam jarak yang cukup dekat. Jadi si moving average dia akan bisa merata-ratakan titik setelah dari spike-nya.
Jadi dia tidak menampilkan bentuk sinyal asli dari, atau kurang bisa menampilkan bentuk sinyal asli dari uh, sinyal asli kita gitu. Kalau misalkan EMD, dia tuh kan secara keseluruhan dari sinyalnya di breakdown dan di disesuaikan EMF mana yang akan di remove. Jadi untuk denoising dalam data ini, EMD itu lebih di prefer. Selanjutnya ada sinyal MT yang akan dilakukan hal yang sama dengan EMD-nya. Jadi untuk EMD yang dihasilkan itu ada berjumlah 7. Terus kalau misalkan kita buang nomor 1, kalau kita buang nomor 1, dia akan SNR dia atau akan 14,75, yang mana itu sudah cukup bagus. Terus saya ganti ke 6 misalkan. Kalau kita membuang IMF ke 7, dia tuh tidak merepresentasikan sinyal asli kita. Nah, ini saya remove untuk IMF 1 sampai 3, dan dia kelihatan sangat jauh dari original sinyalnya. Jadi untuk yang optimal itu di remove yang 1. Jadi ini untuk spektrum frekuensi setelah di denoising dengan EMD. Jadi ini merupakan noise, dan EMD bisa menghilangkan noise itu atau menghaluskan noise itu di sekitaran sini, di atas 20 Hz. Jadi itu saja penjelasan dari saya tentang EMD. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat